Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan malam hari ini saya ada di kantor DPD Gerindra Sulawesi Tengah. Dan sahabat podcast sudah lihat sendiri tamu saya di sini ada pengurus teras Gerindra, pengurus teras ya itu. Pak Longki sudah sampaikan ini pengurus terasnya. Jadi kalau sahabat podcast meraba-raba siapa-siapa orang-orang yang istilahnya top leadernya, nah ini sudah. Jadi saya perkenalkan dulu, walaupun sahabat podcast sudah kenal, tapi saya harus memperkenalkan lagi. Bapak Ketua DPD Gerindra Sulteng, Pak Longki. Jadi Pak, Waalaikumsalam, selamat malam sahabat podcast Palu. baik. Kemudian ada Ketua Bapilu DPD Gerindra Sulawesi Tengah, Bapak Bartolomeu Standigala. Apa kabar Pak? Baik. Kemudian yang ketiga ada Ketua Organisasi Kaderisasi, Bapak Stephen Sandaga. Baik, orang Luar biasa, oke baik. Dan sahabat podcast, kalau Pak Longki ini bukan pertama kalinya kami berdiskusi dengan banyak isu. Dan kali ini kita menghadirkan 3 narasumber yang kita bahas juga tentang persiapan tentunya politik di 2024. Baik, saya mau mengalih pertanyaan saya ini Pak Longki dengan persiapan Gerindra menuju Pileg 2024. Ya, targetnya apa nanti mungkin bapak-bapak lain bisa menambahkan dalam bahasa yang baik. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi Roni, saya kira hampir semua partai sama. Oke, sekarang sudah dalam persiapan untuk menyambut pemilihan legislatif. Apakah itu mulai dari pembenahan konsolidasi tentunya sampai mulai pengurus sampai di tingkat ranting sampai kemudian pembenahan saksi. Mudah-mudahan semua sudah bisa beres sampai sebelum hari hanya. Karena sampai hari ini masih ada laporan-laporan yang belum sempurna oleh ada sebenarnya, tapi kita tetap berusaha sedapat mungkin. Kemudian persoalan dengan caleg-caleg karena alhamdulillah sampai dalam tahap pencernaan kemarin. Oke. Kami Sulawesi Tengah Gerindra tidak ada masalah. Oke. Mulai DPR ini, DPR provinsi sampai dengan DPR tingkat kabupaten ini tidak ada masalah. Jadi dengan apakah dengan ada PKP buat mereka atau lain itu alhamdulillah semua DCS kami tetap berusaha seperti itu. Jadi kesimpulan sebenarnya mesin partai kami memang sudah siap, sudah mulai hidup, sudah mulai bergerak untuk mempersiapkan itu menyambut eleksi. Jadi tentu ke depan ini sesuai dengan target dari masing-masing divisi kami dan provinsi itu tentu ada. Tapi biar dari waktu ketua OKK itu akan menjelaskan di timeline. Baik. Seperti itu. Pak Stephen, di Gerindra sekarang DCS kita fokusnya ke kota dengan provinsi saja. Kan berarti kita mengabaikan kabupaten. Tidak, sampel saja. Ya, sampel saja. Karena kalau mau bahas yang lebih kita tidak punya durasi yang banyak. Iya. Bisa Bapak jelaskan untuk DCS kita, mungkin keterwakilan perempuan juga, siapannya seperti apa? Ini salvannya yang cerita sedikit apa dulu. Oke. Yang industri lakukan selama ini, jadi di Partai Gerindra kita bentuk daftar secara terbuka kembali. Oke. Jadi ada order buat masyarakat, sesuatu terkait juga belum berada Gerindra. Setelah kedua tahap pendaftaran, kemudian kita melakukan proses seleksi. Oke. Proses seleksi ini melalui begini, kemudian juga melalui itu dari provinsi. Nah setelah itu kemudian kita kirim ke EPB. Ini sama dengan selama kantor. Nah kalau itu talent kita baru, untuk kota dan tentunya dia lima. Isi utapan dia sama dengan di itu. Ya, baik ini DPD, tidak provinsi maupun di kota. Ini semua tahapan sama. Sekiranya saja memang proses pengusulannya melalui DPD ke DPB. Ini juga dengan cara provinsi. Kita punya kerja dan sebadan 25 orang. Lalu rekam sepeda.
Oke. Kalau keterwakilan perempuan pasti sudah ini. Kita kemarin kita ambil PKT 30%. Wow, alhamdulillah kita lebih dari 30%. Iya. Wah, ini ada lebih banyak. Ada beberapa dapil, mereka kayak partai-partai baru dari 10 caleg, kita 30%. Iya. Kita sudah ada 4. Oh ya, nampak 7%. 30%. berarti memang Gerindra ini mengetahui ruang saya. Ini tadi cukup 30% ya. Baik. Pak Barto, persiapannya ketua piling ini pasti yang paling ribet urusannya dan iya itulah. Bagaimana sudah sejauh mana konsolidasi dan ada mencapai pemenangan? Ya, kalau untuk saksi ini kami melibatkan semua perangkat yang ada di Gerindra, termasuk sampai kepada pengurus-pengurus karting yang ada di setiap desa. Oke, jadi mereka merekrut sampai kemarin itu kurang lebih 80 sampai 85% yang sudah terakomodir semua. Oke, kami itu kami berjalan waktu ini, kami lengkapi sampai besar. Baik. Pak Loki, di pileg kira di kemarin ya, Gerindra saya pakai sampel lagi. Di kota dan di provinsi itu suaranya signifikan, menjadi ketua kemudian wakil ketua di habis. Targetnya itu mau dipus lagi pada di Saya kira normatif ya. Artinya semua partai tentu berkeinginan untuk menjadi pemenang. Oke. Pasti. Nah, kalau Kota Palu dia memang sudah pemenang, betul. Makanya dia ketua DPRD. Ya, target dia tentu harus mempertahankan kewenangan. Tapi dengan kemenangan yang tidak statis. Kalau sekarang dia kursinya 6 ya. 6. Dia kita harapkan nanti ke depan itu dia tetap menang dengan kursi berdam. Karena memang ada penambahan. Iya, karena ada penambahan, ada potensi. Dan kedua, kompetitornya juga semakin lebih ketat. Ya, semakin lebih ketat ini. Pengetahuan. Jadi emang apa istilahnya berjudi, kayak berjudi. Ya, karena ini gambler. Ya, ini dalam perpolitikan. Jadi memang harus berani gambler. Tapi teman-teman DPC Kota Palu optimis. Tetap bisa menang. Kursi yang kami minta untuk ditambah, nah itu yang tetap menjadi catatan. Nah, kita seperti itu Pak. Nah, untuk provinsial, kami memang terus terang wakil ketua 2 ya, kita lihat wakil ketua 2. Jadi biaya istilahnya dari provinsial itu kita pemenang ketiga. Setelah Nasdem, Golkar, kita jadi berharap. Memang perbedaannya kan beda kursi. Nasdem dan Golkar itu 77, kita Ya, jadi memang itu sudah nyata di sana. Oke, SP tetap pemenang ketiga. Nah, tentu kami punya target. Kalau lalu kami dari wakil ketua 1, ketua MIPA ada. ya. Jadi sebenarnya kami kemarin turun. Waktu 5 tahun lalu kami posisi kedua. Setelah Golkar. Ya. Kan lalu posisi Golkar. Ya. Walaupun dengan pemenangan lalu itu kita dengan Golkar, kita dari suara jumlah suara kita lebih banyak. Cuma kita kalah di kurs. Oh my God. Ya, kalah kurs. Sama secara nasional seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini ya kita bisa kembali itu. Paling kurang kita target kembali ke posisi yang lalu. Tapi kalau memang pilihan kenapa tidak? Sampai target ketua sekalian. Sama biasa. Ya ini sama dengan keinginan partai-partai lain. Khususnya ya sekarang ya bagi partai berkuasa sama Nasdem ya Golkar juga tetap mau mempertahankan ini kekuatan. Kita sama-sama bersaing lah ya, siapa insya Allah yang lebih seperti itu. Jadi targetnya dari 55 nanti itu paling kurang kita target itu harus paling kurang 9 ya. Itu saudara target kita untuk berarti. Jadi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan sesuatu. Berarti sudah ada strategi dan cara Bapak sebagai ketua partai untuk terus ini. Ya. Jadi secara ini makanya teman-teman ya khususnya caleg-caleg ini ya serta harapan juga dapat membantu dengan keberadaan mereka bisa menambah pemilihan untuk memilih Gerindra. Yang mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Jadi
Baik. Ya, tadi kita ke caleg provinsi kota ya. Ya. Sekarang DPR RI Pak. Oh ya, ya DPR RI itu kami ada 7. Oke, saya nomor 1, oke, Ibu Amelia Murad, enggak. Kalau nomor 2, ya, kalau suaminya Kepala Biro Umum ya di dari Jenderal Senun. Oke, istrinya itu, ya. Ada buahnya Pak Prabowo lah, ya. Caleg nomor 3, Ferry Watu, jenis dia namanya caleg nomor 4, si siapa? Desiana, kemudian Desiana Towigo. Oh ya, caleg nomor 5 si Karnila, ya caleg nomor ya, iya, ya caleg nomor 6, satu lagi, Ibu Antaroti, dan 7 Adi Farel, bukan. Itu 7 orang. Kami juga mencoba ya untuk bagaimana bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Yang pasti ya sebagaimana yang kita sudah tahu, kami sekarang ini ada 1 kursi. Ya, Pak Sudrajman. Ya, tapi beliau tidak maju lagi. Ya, beliau majunya di dapil lain. Kalau saya lihat dapat bocoran, ya, coba cek lah. Saya cuma dapat 2 bocoran. Iya. Dia dapil NTB. Ya, dia melamar di sana. Ya. Itulah, saya juga tidak tahu apa orientasi. Kayaknya dia menghormati senior. Kalau saya ya, kalau beliau mau bantu saya, kita di sini, ya di sini aja sama-sama. Ya, persoalan siapa yang itu kan persoalan kedua. Siapa yang suara terbaik, mesti lah. Tapi paling tidak kita berorientasi bagaimana kita membuat suara sebanyak-banyaknya, sehingga target posisi itu bisa lebih tinggi. Kalau cuma 1 sudah pasti, ya sudah pasti dapat 1. Ya sekarang bagaimana kita tingkatkan suara itu supaya sebanyak-banyaknya untuk bisa dapat kursi ini. Kalau kursi 2 kan sudah luar biasa. Nah itulah sekarang ini target kami seperti itu. Walaupun dengan jalan terseok-seok di sisi lain, karena tidak ada incumbent. Iya. Incumbent kan mama. Ya, betul. Nah, tapi beliau masih kadang, ya masih kita ya. Di sana itu dia timing itu dia dari Gerindra. Tapi Gerindra masih terdaftar Gerindra Sulteng. Bukan Gerindra Nasional, dia sudah pengurus ngomong di WVW Ya. Baik. Ya. Kita ke Pilpres, Pak. Ya. Oke. Nah, ini sudah mulai di nasional itu sudah mulai ramai gitu kan. Pak Prabowo pun sudah dengan tegas menyatakan bahwa dia capres. Iya. Tuh. Walaupun wapresnya belum. Apakah dari pusat sudah ada semacam instruksi ke daerah-daerah termasuk di Sulteng untuk harus bergerak mulai dari sekarang atau menunggu dulu? Oh tidak, kalau itu ya sudah ada. Kami mungkin penetapan Pak Prabowo sebagai capres itu hasil musyawarah nasional kami ya. Jadi beliau ngomong, oke, saya terima ya, kalian punya keinginan saya dicalonkan untuk capres, tapi tolong bekerja. Ya. Saya tidak mau bikin institusi apa kalian sendiri. Karena ini permintaan kalian. Nah, makanya kita sudah harus mempersiapkan diri. Makanya kami coba lihat ya. Kami punya baliho. Ya semua baliho saya contoh misalnya. Semua baliho saya itu pasti ada Prabowo. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Baliho saya kan masuk sampai di desa-desa. Ya. Artinya saya juga sudah bersosialisasikan Pak Prabowo itu sampai di tingkat desa. Bahkan dalam baliho itu sudah tercantum calon presiden. Ya. Jadi masyarakat sudah tahu. Ya kan? Balihonya Stefan juga begitu. Semua. Pasti. Dan semua kita punya caleg itu Pak. Pasti itu wajib hukumnya. Selain gambarnya ada gambar ketua umum itu dan calon presiden. Itu artinya memang punya target harus tersosialisasi dengan baik beliau ini. Sehingga masyarakat bisa, mulai membandingkan dengan presiden yang kemarin. Nah itu salah satu. Kemudian kami pun juga sedang mengusung posko pemenangan nih, perjuangan Prabowo. Jadi target semua setiap kelurahan, setiap desa ada 1 posko. Posko pemenangannya. Pertimbangan, Pak. Pertimbangan. Itu seperti itu. Maka sudah ada target-target jumlah
jumlah suara kelurahan minimal yang harus dicapai. Akan tapi itu rahasia. Ya, tidak boleh kayak Jadi ya seperti itu ya. Gambaran umumnya bahwa kami sekarang ini lagi membentuk posko-posko perjuangan pemenangan Presiden Pak Prabowo. tim juang ya. Tim juang. Jadi posko tim juang Prabowo Presiden. Itu ada keinginan. Mulai kapan itu? Sudah mulai itu hari ini, mulai dari ini ya. Ya sudah hampir semua kabupaten sudah menyusul. Dan itu just des. Ya, Kalau di Gostaka langsung kelurahan. kalau sudah ada yang bisa. Wah, ini Atau ada tempat ngopi atau bermain dobi. ya, nanti ada poskonya, Pak. Rame berarti seorang main dobi, ya. Kayak gitu lagi bapak suka main dobi lah. Dia bela lari. Iya. Baik sekali Dik, sama tuh Jess. Iya. Saya belum selesai nih. Iya. Ongki, Marto dan Pak Steven. Saya ke lokal berarti Pilgub persiapan. Oh iya. Memang masih jauh tapi saya lihat di beberapa baliho-baliho itu sudah banyak Untuk calon-calonnya. Ada yang sudah menghadiri podcast juga, ya kan? Ada malu, ya kan? Yeah. Ada juga yang sudah berkunjung ke kabupaten-kabupaten. Ya, ada yang sudah bermain bola di kabupaten. Ya, itu dia. Jadi sudah orang bilang gesturnya sudah kelihatan. Iya, sudah kelihatan. Sudah terbantahkan. Ya, Gitu. Ya, dia bisa membohong lagi. Baik. Ya. Saya mau sebut di Gerindra ini punya 3 kader emas. Menurut saya nih Pak. Ya. Menurut saya karena kader emas itu menurut saya adalah mereka yang kemarin yang di 2019 ya. Iya. 2020 itu maju juga. Iya. Ada Pak Hidayat Lama Karate. Iya. Kemudian ada Soeharto. Bantu. Kemudian ada lagi satu Pak Rusdi Mastura yang kemarin di partai sebelah. Iya, dan Nasdem. Kemudian sekarang menjadi penasihat. Ketua penasihat Gerindra. Ada 3 kader, baik. Iya. Kalau nanti pada akhirnya Gerindra harus memutuskan, Iya. siapa yang mau dipilih? Mereka 3. Karena berdasarkan karatnya kayaknya sama. Iya, jadi kalau kami punya kebiasaan dan kami punya apa istilahnya pelaksanaan pemilihan calon-calon, pilkada itu kepala daerah, itu kan berdasarkan aspirasi, berdasarkan survei dan sebagainya. Dan kebiasaan di kami itu dalam mencalonkan itu tidak satu orang, tidak satu. Kami hanya sebatas dalam penjaringan. Oh ya. Jadi misalnya dari calon-calon yang ada itu, tidak usah ini advokat banget. Sekarang selain Pak Cudi, selain ada Ayat Lama Karate, ada Pak Barto, ada Hadiato Rasid, ada Iwan Rapinya, ya kan? Ya Anwar Hadi, ini kan pasti kami akan seleksi semua. Oke. Nanti bikin apa istilahnya pansel, pansel seleksi, akan merumuskan. Dan biasanya kami akan melahirkan 3 orang. Begitu ya. 3 orang. Jadi yang sebenarnya sekarang seperti you bilang, karena Pak Barto dia bukan untuk calon gubernur. Waktu ada yang menawarkan dia ke wakil. Oke. Tanya aja langsung kalau berantem gitu ya. Tadi beliau mau calon gubernur. Paling ke wakil. Jadi janganlah kita masukkan beliau di situ. Oke. Kalau kami berarti 2 saja nih. Tidak. Kita harus tetap konsekuensi kami harus tetap 3. Setuju. Ya. Apakah dari kader Gerindra juga? Tidak, bukan kader Gerindra. Bisa saja dari kader lain. Apalagi kan ada ini yang non partai. Oke. Ya bisa saja. Ya. Cuman memang di kami keputusan akhir itu ada di DPP. Oh ya. Khususnya Pak Prabowo. Kami hanya mengirim ke DPP. Ya, di sanalah dia punya cawe-cawe. Oh ya. Masih cawe-cawenya di DPP. Siapa DPP mau pakai saya mau pakai ini ya selesai. Yang penting itu pasti masuk salah satu dari usulan kita. Jadi pasti salah satu dari usulan kita. Tidak mungkin ujuk-ujuk tidak diusul keluar. Oh ya. Itu Bisa jadi kader Gerindra, bisa jadi tidak. bisa jadi. Pengalaman tahun kemarin Pak. Hampir sempit. Kami tetap
karena kebetulan saya 2 kali. Oke. Ya, 2 kali kader Gerindra. Ya, terakhir ini juga Hidayat kan sudah ikut di Gerindra juga, mengambil KTA ya, Gerindra dan ya. Jadi dianggap sudah kader ya, walaupun dia kemarin baru belum pensiun. Ya, jadi sudah ya. Tapi ya kan dalam perjuangan kalah. Ya, semua ini kalah sama Jubi. Ya, sebenarnya. Jadi sekarang sebagai ketua penasehat, jadi sudah jadi sadar kami. Silakan jangan apa. Tapi kami akan usul ke DPP tidak hanya Judi sendiri, atau Hidayat sendiri. Ya, Judi iya, Hidayat iya, oke. Mungkin tambah 1 orang lain lah. Itu yang belum ditahu, Pak. Ya, itu yang belum, masih dalam tahap cari. Oke, ya, itu lazimnya kami. Ya, seperti itu. Dan persiapan calon gubernur ya kan. Dari bincang-bincang saya dengan Pak Judi. Oke. Beliau tetap masih mengedepankan ya, kalau saya masih sehat, saya dan coba maju. Tapi kalau saya sudah tidak sehat, itu tidak. Ya, itu tadi itu loh. Sudah ada bincang-bincang. Oke. Ya, seperti itu. Karena untuk maju jadi calon gubernur ini, kesiapan itu bicara soal fisik. Ya, semua non-fisik juga harus siap. Tidak bisa kita mengatakan, oh saya siap main pun. Tapi tidak siap segala-galanya. Tempo wajah. Betul. Ya seperti itu. Ya, dan itulah saya berpengalaman 2 kali dia ikut itu tentu. Ya ini bagus kan untuk menjelaskan kepada calon-calon ini. Ya, itu lah. Ada kemungkinan masih dari kader Gerindra nanti ini Apa itu? yang bisa diusulkan jadi calon. Pasti itu artinya kan Pak Judi masih kader, sudah kader dia. Hidayat juga masih tetap sebagai kader, apalagi istrinya ada foto dia. Ya, masih sama usul dia. Oke, ya, mereka berdua itu salah satunya pasti yang kita tetap usul. Persoalan siapa DPP mau pakai itu urusan DPP utama. Kayak gitu deh. Cuman tidak mungkin kami ngusul contoh Pak Anwar Afiq. Ya, karena dia juga mau sekali ya, betul. Ya, dia mau sekali ya, silakan Anwar Afiq dengan ya, beneran Demokrat dengan apa, dengan siapa ya silakan, tidak masalah. Oke. Ya, yang jelas Gerindra kan secara kursi ya, dia bisa mengusung ditambah 1 partai ke ya, harus ya, artinya dia harus 01. Ya, kan nanti ke depan ini kalau 5 kursi kan berarti 11. Ya, harus 11 kursi mengusung itu. Ya. 11 kursi yang mengusung, nah kita sekarang kan baru 6. Ya, kalau masih tetap 6 bisa jadinya nanti, berarti bisa jadi 3 partai ya, partai. Baru bisa. Yang paling kurang ya hati. Tapi kami dapat 9, kalau dapat 9, sama kalau kita setan ya, channel budget nggak sedikit. Ya, kosnya juga sedikit itu. Itu yang penting itu. Iya. Ayo minum ya. Artinya Gerindra ya tetap harus 01. Ya, dia memiliki suara lebih besar. Nanti yang mengusung. Iya. Seperti kemarin. Jadi kalau itu prinsip itu Pak. Ya. Memang kami target pasti kader kami yang kami tunjukkan hangat. Itu dia. Itu pasti. Jadi kalau nanti ada Irwan Lapata misalnya, ada dia dari kader Golkar, ya sah-sah saja. Ya. Tapi kami tetap ngotot kami yang sah. Nah, misalnya nanti apa Judi atau Hidayat, oke, yang maju ya silakan cari di antara mereka itu kalau mereka mau senian. Ya kayak gitu. Tapi tetap benderanya dari kita 01. Ya sekali. Jelas nih. Pastilah itu target kita semua. Baik sahabat podcast, Ya, kita di penghujung ini karena ya, kita juga dibatasi oleh waktu. ya, Pak. Nah, saya ingin di closing ini mungkin ada penguatan buat teman-teman kader, caleg, ya, terus lapisan yang mau bergerak nanti. Silakan dari Pak Luhut mungkin dulu ke Pak Barton ya. Ayo, Stefan dulu. Stefan ya, mau disampaikan Statement terakhir. di sana posternya. Ya, Ya, kami dari Partai Gerindra memohon pada masyarakat semestinya, mari bersama-sama kita bersama Partai Gerindra, jadikan Partai Gerindra sebagai pemenang buat Nifuakan. ya, amin. Bapak, apa yang mau disampaikan? Ya, akhirnya kapasitas saya sebagai ketua Bodiyo, ya, Gerindra semestinya,
berharap target yang kami rencanakan bisa terus sesuai dengan realisasi rencana. Terakhir dari Palung. Ya, oke. Saya hanya berharap kepada pertama, khusus kepada semua DPC, ada harapan kita sesuai dengan jadwal pendaftaran capres ya, kemungkinan tanggal 16 sampai 19 itu, maka saya minta semua DPC, kader-kader Gerindra segera mengusulkan ke DPP khususnya Pak Prabowo siapa calon wakil presiden menurut kita daerah yang paling pas untuk Pak Prabowo. Siap. Jadi saya minta ya paling lambat hari Sabtu itu sudah ada kesimpulan kita sama-sama untuk kita suarakan langsung ke DPP ya, supaya kita satu suara menyuarakan siapa usulan kita ke depan untuk menjadi calon wakil Pak Prabowo. Saya harap untuk DPC. Yang berikutnya ialah harapan saya buat semua kader, khususnya para caleg. Silakan caleg untuk bekerja yang lebih intensif lagi, lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi agar suara Partai Gerindra akan lebih meningkat secara signifikan. Sehingga harapan kita untuk memenangkan Partai Gerindra insya Allah bisa terwujud. Gerindra menang, Prabowo presiden. Nah, Ya ini saya. Terima kasih. baik sekali nih sahabat podcast, terima kasih Pak Ongki, Iya. Steven dan Pak Bartolomeus atas waktunya menerima undangan kami Amin. di podcast Palu. Kita akan mungkin di next time akan banyak berdiskusi lagi. Ya, nanti biasa indikatornya podcast Palu. Siap. Baik sahabat podcast, saya akhiri, saya Roni Sandi pamit, terima kasih bersama Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain. Selamat malam, assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa.